Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, berjumpa lagi dengan channel Moven TV. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan stack pucuk merah agar cepat menumbuhkan akar. Dan video tentang si pucuk merah ini, bagaimana cara menstacknya, sudah berulang kali saya bikin. Tentunya kalian pernah melihat di video-video sebelumnya, itu banyak sekali konten-konten saya tentang si pucuk merah. Nah, kenapa ini saya mengupas bawang merah? Perlu diketahui bawang merah ini bukan untuk dimasak ya. Tapi si bawang merah ini akan saya kupas dan saya iris-iris seperti ini guys. Ini buat apa sih? Dan ini adalah untuk bahan alami, cairan untuk penumbuh akar alami. Jadi, si zat yang dimiliki sama si bawang merah ini bisa membuat batang dari si pucuk merah itu cepat tumbuh. Artinya, dibandingkan dengan tidak memakai bawang merah, dengan memakai bawang merah itu lebih cepat tumbuh memakai bawang merah. Karena pernah saya coba sebelumnya tanpa memakai bawang merah itu proses tumbuhnya itu memerlukan waktu yang relatif agak lama. Tapi dengan memakai si bawang merah ini ternyata memang di hari ke 15 atau sekitaran 2 minggu itu sudah tumbuh akar. Dan tentunya beda dari yang tidak memakai bawang merah. Nah, ini untuk cara yang sekarang adalah saya kasih air seperti ini. Dan ini memerlukan sedikit saja air, diaduk-aduk seperti ini. Tujuannya adalah agar zat-zatnya itu, getah-getah dari si bawang merah itu tercampur seperti ini. Dan biasanya memang cara yang saya gunakan adalah menancapkan batang si pucuk merah yang sudah saya lancipin ke bawang merah itu sendiri. Dan sekarang saya coba seperti ini, hasilnya seperti apa? Bisa diikutin update setelah beberapa video ini ya. Oke, setelah kita aduk seperti ini, kita diamkan beberapa menit. Oke, sekarang saatnya untuk memilih batang si pucuk merah yang muda. Dan saya tidak akan menstek banyak-banyak seperti biasanya, mungkin 5-6 batang saja. Oke, kita pilih, terserah dipilih yang seperti ini. Kalau saya memilih yang paling muda seperti ini dan dipotong di batang yang berwarna coklat, bukan yang berwarna hijau. Oke, potong sebatas batang yang berwarna coklat ini ya.
pendek saja, nggak perlu panjang-panjang karena memang biasanya seperti ini. Oke, saya sudah mendapatkan 5 pucuk merah, 5 pucuk-pucuknya merah. Gimana sih ya, seperti inilah. Saya dapatkan 5 saja karena memang nggak banyak-banyak, karena memang ini tidak ada lahan untuk ditanam di mana gitu ya kalau sudah tumbuh. Dan memang sudah ada yang sudah tumbuh itu di video yang sebelumnya. Oke, sebelum kita tanam, pastikan mengurangi untuk jumlah daunnya seperti ini, khususnya di bagian batang sebelah bagian bawah ya, seperti ini, dan sisakan bagian atas. Boleh juga disisakan sedikit saja, atau mungkin disisakan seperti saya ini. Bagian bawah ini kita buang saja daun-daunnya, karena memang tidak dibutuhkan ya. Sebenarnya disisakan paling atas aja itu nggak apa-apa sih, tapi biar seperti ini saja daripada habis semuanya. Kalau misalkan ada seperti ini, cabang seperti ini, saya tidak ini ya, tidak eman-eman itu, langsung saya potong saja. Jadi ya saya sisakan yang atas saja seperti ini, biar nanti batangnya itu lurus ke atas, enggak dari bawah itu banyak cabang. Saya suka yang tumbuhnya itu ke atas. Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini kan ada cabangnya ini ya. Ini langsung saya potong saja seperti ini dua-duanya, dan saya sisakan yang bagian atas saja, dan ini saya kurangi daunnya, saya sisakan sedikit. Nah, mungkin ini juga saya kurangin. Nah, sampai seperti ini ya. Jadi nanti numbuhnya ke atas. Ya, seperti ini juga. Yang penting itu kalau misalkan mau motong pucuknya itu pastikan yang agak tuaan, maksudnya yang warna coklat seperti ini. Jadi jangan di warna hijaunya batangnya, seperti ini coklat ya. Ini coklat juga. Ini juga coklat. Ini coklat juga. Semuanya coklat seperti ini. Meskipun di atasnya itu sudah batang berwarna hijau, itu nggak apa-apa. Yang penting itu agak tua, jadi ada warna coklatnya. Oke, seperti biasa, seperti yang pernah saya lakukan di pucuk merah, stek pucuk merah di video sebelumnya, saya lancipin seperti ini. Kali ini nggak saya lancipin, pokoknya saya kupas bagian ujung, atau kok ujung, ini pangkal ya, bagian pangkal bawah seperti ini. Saya buang kulitnya dengan cara melingkar. Karena apa? Memang ini tujuannya agar nanti getah bawang merahnya itu meresap ke batang ini dan bisa merangsang pertumbuhan akar dengan cara yang cepat seperti itu. Yang pernah saya baca itu biasanya ya, bawang merah itu dihaluskan atau di blender, kemudian disaring, airnya setelah dicampur ya, di blender, taruh di air, itu diaduk-aduk sampai tercampur rata, baru disaring. Nah, setelah itu dibiarkan saja, jadi batang yang akan disetek itu direndam ke dalam cairan si bawang merah tadi selama kurang lebih 5-10 jam atau 12 jam. Itu sih biasanya kalau steknya itu pengen cepat keluar akar. Yang pernah saya baca seperti itu. Dan bisa juga misalkan mau mencangkok buah-buahan itu juga, jadi cairan itu disiram ke bagian batang yang akan dicangkok, yang sudah dikerat gitu ya.
itu bakalan bisa mempercepat pertumbuhan akarnya. Memang bawang merah itu cukup bagus buat perangsang akarnya secara alami ya. Oke, ini dia setelah saya diamkan cairan bawang merah tadi yang saya iris-iris, nggak saya haluskan ya. Memang yang saya butuhkan itu getahnya. Oke, kita taruh di sini semua batang si pucuk merah yang masih muda. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya agar cairan bawang merah itu meresap ke batang sehingga mempercepat proses pertumbuhan akarnya. Kalau dirasa ini daun-daunnya terlalu masih banyak, itu bisa dicoba buat dikurangin. Mungkin beda hasil. Kalau misalkan daunnya itu banyak dan daunnya dikit, itu mungkin beda hasil. Jadi bisa melakukan eksperimen sendiri ya di rumah. Jadi nanti bisa dibedakan kalau misalkan daunnya banyak itu pertumbuhan akarnya itu cepat apa enggak. Kalau misalkan sedikit itu bagaimana, bisa dibandingkan sendiri. Tapi biasanya saya seperti ini sih. Daunnya enggak sampai habis semua. Palingan yang paling bawah itu dikurangin. Jadi biar bisa menancap ke tanahnya. Oke, kali ini saya tidak memakai gelas teh Rio atau teh gelas atau gelas pop ice, tapi saya menggunakan gelas jelly seperti ini ya. Jadi gelasnya kecil seperti ini adalah gelas jelly dan pendek seperti ini. Seperti yang saya pakai buat wadah bawang merah ini. Oke, siapkan karet juga, jangan lupa karet gelang. Bisa juga menggunakan raffia kalau nggak ada ya, tapi paling bagus pakai karet gelang biar nanti rapat. Oke, seperti biasanya ini saya memakai wadah apa ya, jelly ya, kecil seperti ini, atau biasanya dipakai untuk wadah sambal. Ini ada tutupnya loh, tapi tutupnya nggak saya pakai karena memang yang saya butuhkan adalah tempatnya saja. Dan juga plastik, ini plastik ukuran 1 kilo, setengah kilo kalau nggak 1 kilo, lupa. Nah seperti ini, saya cuman bikin 5 saja ya kali ini ya. Biasanya saya 6. Itu kadang yang gagal dari 6 yang saya stack itu biasanya yang gagal itu 1 dan yang hidup itu 5. Entah kenapa seperti itu ya. Tapi kali ini saya coba 5 saja. Kemungkinan yang hidup 3 atau 2 itu kurang tahu. Ya semoga hidup semuanya. Kasih tanah terlebih dahulu. Ini yang saya pakai itu tanah, bukan tanah khusus, bukan tanah kompos, bukan tanah dari pupuk kandang, dan juga bukan tanah yang memang ini tanah saya ambil dari kebun. Jadi biasanya itu di kebun itu tanahnya gembur ya kan, nggak keras. Jadi tanahnya asli basah seperti ini, nggak mengering. Teksturnya itu agak berpasir, tapi memang dianya itu gembur, banyak humus, dan memang sering banget ditumbuhin rumput-rumput. Jadi rumput jenis apapun cepat tumbuh seperti itu. Oke, saya isi seperti ini, saya padetin. Karena ini nanti setelah tumbuh akar bakalan dipindahin di polybag. Jadi saya pakai seperti ini. Ini bawahnya nggak saya lubangin seperti biasanya. Kalau yang kemarin itu yang gelas kecil warna biru, pasti buat yang inget di video sebelumnya itu saya lubangin kecil buat pembuangan air ya. Tapi kali ini memang kecil seperti ini wadahnya, jadi nggak saya lubangin. Biar awet kelembapan airnya. Tapi kalau misalkan mau dilubangin juga terserah, tapi bakalan
sering-sering menyiram. Artinya kalau disiram itu harus membuka plastiknya. Khususnya itu plastik yang bagian bawah, nggak sampai dibuka semuanya sih kalau misalkan mau menambah air buat disiram. Oke, sebelumnya kasih air terlebih dahulu. Seperti ini. Ini adalah bagian bawah, ini adalah posisi video diambil dari atas, sedangkan yang lebar ini adalah video yang diambil dari samping. Jadi mau dilihat yang mana sama saja, biar lebih jelas, lebih real, dan tidak dibuat-buat. Karena ada yang bilang sudah mencoba itu nggak bisa tumbuh. Tapi memang sudah saya buktikan itu beneran tumbuh. Dan di akhir video ini nanti akan saya kasih tahu pertumbuhannya seperti apa pucuk merah yang sudah ada di video sebelumnya. Hasilnya seperti apa ya. Sudah saya pindah ke polybag juga. Oke, ini mungkin cukup penyerapan zat dari bawang merahnya. Ini sebenarnya selain dengan bawang merah bisa juga dengan lidah buaya atau aloe vera ya. Dengan lidah buaya itu juga bisa sebenarnya, tapi saya seringnya sih pakai ini, bawang merah. Oke, tancepin seperti ini. Karena ini stek, jadi tinggal nancepin seperti ini. Mudah-mudahan yang tadi zat si bawang merahnya sudah meresap ke ini ya, ke batangnya, ke atas. Karena sambil saya siapin semuanya tadi, saya rendam batangnya seperti itu. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan nanti tumbuhnya ke atas, jadi batangnya ini kuat. Seperti biasa kita tutup lagi dengan plastik. Sebelumnya kita tambahin tanah dulu mungkin. Kalau kurang tanah jadi harus padat. Ini benar-benar padat di bagian batang yang bawah ini biar nggak ambruk atau kendor ya. Jadi seperti ini. Kalian bisa mencoba sendiri di rumah. Memang susah-susah gampang untuk menumbuhkan atau menstek si pucuk merah ini. Kadang orang berpikir itu dengan ditancepin aja seperti ini, nggak usah diproses apa-apa, nggak usah pakai bawang merah, nggak usah pakai apa, itu bakalan hidup, bakalan tumbuh. Itu salah, yang ada malah kering, dan akhirnya semua daunnya mengering, rontok, dan akhirnya mati. Kalau nggak percaya silahkan dicoba saja. Stek pucuk merah ini sudah saya lakukan berkali-kali dengan wadah yang berbeda dan videonya itu banyak sekali di playlistnya. Silahkan dicek di channel ini dengan mengetik di pencarian pucuk merah itu aja, nanti videonya bakalan tampil semuanya khusus di channel ini. Itu banyak banget proses dari nol sampai tumbuh akar sampai pemindahan dari gelas ke polybag, gimana caranya biar nggak mati, biar akarnya itu tetap bagus seperti itu, dan sampai menanam di tanah. Itu biasanya untuk proses tumbuh akarnya itu paling cepat 2 mingguan itu sudah tumbuh akar. Tapi biasanya saya biarkan saja sampai benar-benar banyak akar serabutnya itu sekitar 1,5 bulan karena saya memang tidak tergesa-gesa. Memang ini saya buat santai, jadi biar akarnya itu makin banyak dan nanti setelah mungkin di umur 2 bulan baru saya pindah ke polybag. Itu sih biasanya. Memang saya tidak tergesa-gesa karena memang ini bukan untuk dijual, bukan untuk dijual, jadi untuk pribadi ya.
stek pucuk merah buat diperbanyak sendiri. Oke, gampang sekali. Tapi buat yang ribet silakan beli saja. Karena memang harganya nggak begitu mahal. Palingan juga 3.500. Satu batang itu sudah tinggi sekitar 30 cm-an. Oke, sudah seperti ini. Lakukan hal seperti ini, dibungkus sama plastik, terus diikat sama karet di bagian bawahnya biar rapat. Jadi pastikan gak ada udara yang masuk. Itu sih. Nanti ini setelah beberapa hari akan mengalami penguapan. Jadi di dalam plastik itu banyak sekali uap air. Dan nantinya kalau misalkan kelembapan tanahnya itu berkurang atau mungkin agak kering, itu bisa dibuka di bagian bawah, karetnya itu dibuka dulu, tapi nggak usah diangkat plastiknya, biarkan seperti itu, cuman dikasih air saja di wadahnya sampai airnya itu basah, jadi nggak perlu dibuka semuanya plastiknya. Oke, setelah berjalan mungkin 2 mingguan atau 3 minggu atau mungkin 1,5 bulan, itu kalau misalkan mau benar-benar akarnya itu banyak, itu baru bisa dibuka. Dan cara membuka plastiknya itu enggak serta-merta dibuka semuanya. Jadi pertama-tama itu hari pertama ya, itu dibuka karetnya saja. Ini saya ngomong setelah umur 1,5 bulan ya misalkan, atau mungkin 3 mingguan. Nah seperti itu, yang dirasa mungkin mulai ada akar yang kelihatan tuh dari wadahnya, kan bening, bisa dilihat ya kan. Wah, udah ada akarnya nih. Jadi pastikan tuh jangan akar yang gede, nunggu sampai ada cabang-cabang akarnya seperti serabut kelapa seperti itu. Pastikan kalau sudah seperti itu baru boleh dibuka plastiknya. Oke, jadi tadi cara membuka plastiknya itu di hari pertama setelah 1,5 bulan atau mungkin berapa minggu ya, 3 mingguan. Kalau dirasa sudah keluar akar, itu baru dibuka plastiknya, bukan plastiknya sih, tapi karetnya dilepas, jadi udara itu masuk. Setelah itu ya di hari kedua atau hari ketiga itu bisa dilepas semuanya, tapi dengan catatan setelah terbuka semuanya, sudah terbiasa dengan udara bebas, itu jangan langsung ditaruh di tempat yang panas, biarkan saja di tempat yang teduh. Oke, mungkin adaptasi terlebih dahulu sekitar 3, 4 atau seminggu paling bagus, itu baru bisa ditaruh di tempat yang panas agar tunas-tunas baru bisa bermunculan. Oke, tapi kalau misalkan seperti ini, habis ditali karet seperti ini semuanya, ini ditaruh di tempat yang teduh, jangan di tempat yang panas. Kuncinya itu saja. Kuncinya juga harus pandai-pandai ngecek. Jadi dicek. Kalau misalkan tanahnya kurang air, itu buru-buru ditambahin air, disiram. Cuman di karetnya itu dilepas, terus diangkat sedikit plastiknya sampai kelihatan wadahnya, baru disiram seperti itu. Nggak harus dibuka semuanya. Terserah mau pakai gelas air mineral yang gelas itu yang 220 ml atau bekas pop ice atau mungkin bekas stereo atau teh gelas, itu bisa. Karena memang plastik yang saya milikin ini kecil, ukuran segini, jadi saya memilih wadah yang kecil. Biasanya kalau wadah yang gede, plastik seukuran 2 kilo yang bening, itu saya pernah itu memakai bekas pop ice, itu pas. Oke, mungkin ada yang perlu ditanyakan, bisa meninggalkan di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Tapi sebelumnya bisa dilihat di video-video sebelumnya ya, untuk video
cara stack pucuk merahnya. Sudah ada beberapa video, mungkin belum paham, bisa diulangin lagi, dilihat. Ini pertama kali saya memakai wadah yang kecil seperti ini, dan saya khususkan untuk pertumbuhan akarnya saja. Nah, seperti ini sudah selesai semuanya. Saya bikin sekitar 5 stack pucuk merah. Setelah ini ditempatkan di tempat yang teduh ya, jangan sampai ada cahaya matahari sedikit pun. Biarkan nanti menguap, uap airnya itu menempel di plastiknya. Kalau dirasa tanahnya kering, baru disiram. Kalau masih lembab, biarkan saja. Oke, ini dia adalah pucuk merah yang sudah saya tanam di tanah ya. Kalau di tanah itu pertumbuhannya cepat banget. Jadi seperti ini. Ini yang sudah mulai berwarna coklat, dan ini yang masih berwarna merah pucuknya ya. Jadi kalau masih muda itu pucuknya berwarna merah, terus memudar warna coklat, terus seperti itu. Nah, ini saya pindahkan dari polybag ke pot. Ini potnya bekas dari cat 5 kilo timba cat ya. Nah, seperti ini. Batangnya sudah segini. Dari polybag saya pindahkan ke sini karena memang nggak ada lahan, daripada nggak ditanam. Dan ini adalah yang pernah ada di video sebelumnya nih, hasilnya seperti ini. Ini yang wadah biru, wadah kecil biru. Kalau pernah melihat video sebelumnya, nah ini dia hasilnya. Sudah saya pindah ke polybag seperti ini. Ini sudah umur berapa saya kurang tahu ya, ini saya lupa, dan waktu pemindahan juga lupa. Dan ini di video yang awal-awal ini hasilnya seperti ini. Ini di wadah yang Terio kalau nggak salah ini ya, seperti ini.